Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Ya, eh, saya izin share screen ya. Sudah terlihatkah? Dokter. Sudah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang evaluasi program. Kalau sebelumnya kan kita udah ketemu di materi pengantar ilmu kesehatan masyarakat. Nah, nanti tugas kita berikutnya adalah mengenai pembuatan evaluasi program. Namun sebelum kalian membuat evaluasi program, kita harus tahu dulu apa sih itu evaluasi program. Oke, perkenalan terlebih dahulu ya, saya Dr. Neno Fitriani Hasbi, Magister Kesehatan, pernah berkuliah di FK UKI tahun 2006 dan pasca sarjana FKM Malahayati di 2013. Riwayat pekerjaan di Puskesmas Panjang, Rumah Sakit Adadi, kemudian di Global Fund, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Korespondensinya di Jalan Pramuka nomor 27, emailnya neno_hasbi@yahoo.com, nomor teleponnya di 081386290439. Bisa ditelepon ya. Kemudian dari sini dan dari perkuliahan yang kemarin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak, Dek? Sementara belum ada, dokter. Oke, terima kasih Sakti. Oke, kalau belum ada, kita ingat-ingat dulu ya, kemarin itu kan tentang pengantar ilmu kesehatan masyarakat, kemudian sambungannya adalah evaluasi program. Kenapa sih evaluasi program itu sangat penting dilakukan oleh kalian sebagai dokter nantinya? Karena tuntutan dari standar kompetensi adalah kalian dituntut untuk menjadi dokter bintang 5 atau 5-star dokter. Nah, di sini dokter sebagai care provider, artinya penyedia layanan kesehatan, sebagai decision maker artinya pembuat keputusan, communicator artinya sebagai orang yang mampu berkomunikasi, kemudian community leader artinya menjadi pimpinan atau pimpinan di suatu komunitas, dan sebagai manajer. Nah, ada decision maker, community leader, sama manager. Nah, di sini membutuhkan adanya kalian untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan kan dibuat bukan sekedar hanya mengambil tindakan saja, tapi memang harus ada dasarnya, dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, dasar untuk pengambilan keputusan kita kenalnya namanya evaluasi program. Dasar bagaimana nanti program itu akan berjalan ke depannya. Ya. Ini kontrak kuliah kita hari ini ada kita ini level kompetensinya 4A seperti yang kemarin juga kita sudah bahas, yaitu mahasiswa mampu melakukan dan menata laksana secara mandiri dan tuntas pada saat lulus sebagai dokter. Deskripsinya membahas evaluasi program kesehatan meliputi definisi, prinsip, tujuan, langkah-langkah yang dilakukan. Sub CPMK-nya ada mahasiswa dapat menjelaskan evaluasi program kesehatan dan tujuan pembelajarannya. Ada definisi evaluasi, definisi program kesehatan masyarakat, definisi evaluasi program kesehatan masyarakat. Kemudian ada mengetahui prinsip evaluasi program kesehatan masyarakat, mengetahui tujuan evaluasi program kesehatan masyarakat, mengetahui teknik evaluasi program kesehatan masyarakat, dan yang terakhir adalah mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan dalam evaluasi program kesehatan masyarakat. Oke, sebelum ke definisi, kira-kira ada yang tahu nggak sih sebagai bahan pretest nih ya? Adakah yang tahu tentang program kesehatan masyarakat apa saja sih yang ada di Puskesmas kuliah kemarin? Anita tahu, Dek? Program kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas apa saja ya? Anita?
Iya dok. Atau ada teman yang lain yang bisa membantu? Posyandu dok. Posyandu, betul. Berarti punya capaian dan target ya. Ada lagi kira-kira program apa saja sih yang sekiranya teman-teman bisa temukan di Posbindu. Posbindu, betul. Ada lagi? Penyuluhan tentang kesehatan dok. Ya, ya betul ya. Jadi ada berbagai macam memang program kesehatan yang ada di Puskesmas, mulai dari penyakit menular, P2M, kemudian PTM, penyakit tidak menular, surveillance ya, Posbindu, Promkes dan lain sebagainya. Ya, yang nanti memang bisa kita buat untuk sebagai bahan evaluasi program. Ada yang tahu nggak evaluasi itu apa? C ini bisa bantu jawab? Atau ada teman yang lain yang bisa bantu jawab? Mungkin Evaluasi sekarang. dok. Mungkin Penilaian, dokter. penilaian. Ya, kata kuncinya penilaian. Kemudian apa lagi? Peninjau ulang, dokter. Peninjauan ulang. Oke. Kita nanti lihat ya, definisinya dari evaluasi adalah evaluasi program ya. Berarti evaluasi dulu nih. Evaluasi adalah suatu proses yang menggambarkan kemudian nanti hasilnya akan memperoleh dan menyajikan informasi untuk merumuskan sebuah alternatif atau keputusan. Tadi kan memang tujuan dari seorang dokter adalah decision maker ya. Nah, berarti memang tugasnya adalah salah satu bagian tugas dari dokter adalah melakukan evaluasi. Kemudian kalau menurut Azwar, evaluasi didefinisikan sebagai proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lanjut ya, sementara definisi program kesehatan sendiri adalah kumpulan proyek di bidang kesehatan baik yang berjangka panjang maupun berjangka pendek yang menyediakan informasi tentang sejauh mana program tersebut berjalan. Oke, sementara untuk definisi evaluasi program adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana program tersebut dapat berjalan tadi ya. Bagaimana perbedaan capaian suatu standar dasar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya. Jadi ada nggak sih gap antara target yang ditetapkan kadang ditetapkan oleh pemerintah pusat, daerah, ataupun puskesmas itu sendiri dengan capaian atau hasil kerjanya di puskesmas itu sendiri ya. Jadi dilihat tuh ada gap atau selisih atau tidak. Nah, ketika itu selisihnya ada ataupun selisihnya jauh, nah itu bisa kita jadikan sebagai sebuah masalah ya. Ketika tidak sesuai dengan harapan ya. Oke. Nah, untuk prinsip-prinsip evaluasi program kesehatan ada 8 sebagai kunci pengambilan keputusan yang baik, yang lebih baik. Ya, kemudian evaluasi bersifat menyeluruh dan dinamis. Evaluasi dilandasi oleh prinsip manajemen berdasarkan tujuan dan dimulai dengan pernyataan yang jelas mengenai pengaruh-pengaruh yang harus dicapai pada populasi mana dan dalam jangka waktunya kapan. Kemudian strateginya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan harus diperiksa ketepatan dan kesesuaiannya ya. Apakah dia tepat waktu, kemudian tepat juga tempatnya untuk laporan-laporan evaluatif harus disesuaikan dengan kebutuhan akan keputusan yang tepat waktu. Kemudian yang keenam, sifatnya untuk membandingkan. Jadi membandingkan antara program ini sudah sesuai dengan hasil harapan atau dengan kenyataannya ya. Penilaian juga harus membedakan antara hasil yang merupakan pusat perhatian pengendalian keputusan dan keluaran yang timbul sebagai akibat ketidakpastian dan kesempatan. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir adalah efisiensi, efektivitas, dan keadilan harus didefinisikan dengan jelas. Artinya di sini sifatnya harus efisiensi, karena kan memang di puskesmas itu kekurangan baik itu kekurangan SDM, kemudian
Ada juga yang memang kekurangan dana, kekurangan tenaga ya, dan lain sebagainya. Jadi memang apa yang ada, sumber daya yang ada di puskesmas memang digunakan seefektif dan efisien mungkin. Tentu saja tanpa menyampingkan adanya aspek keadilan. Tujuan evaluasi program adalah memberikan masukan bagi perencanaan program kesehatan. Ya. Kemudian menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang ada nggak sih modifikasi atau perbaikan program kesehatan masyarakat. Jadi ketika misalnya tadi kan ada gap, kemudian gapnya sendiri itu kan dijadikan masalah. Nah, si masalahnya tersebut kita bahas apa saja sih sebenarnya penyebabnya. Kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Misalnya tadi program Posyandu ya temannya sudah bilang. Program Posyandu target kunjungannya misalnya 1.000 orang nih dalam satu kurun waktu tertentu. Tapi di puskesmas tersebut hanya ada 100 orang. Nah, itu kan akan terjadi gap yang harusnya 1.000 kenapa jadi 100? Oh, oke. Mungkin masalahnya satu karena misalnya karena pandemi. Jadi orang enggan untuk berkerumun. Yang kedua mungkin berpindah, orang-orangnya berpindah, tapi kalaupun berpindah nggak sebanyak itu ya. Kemudian atau mungkin memang balitanya tidak ada yang ke posyandu karena memang posisinya sedang sakit, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita cari nih faktor apa saja sih yang menyebabkan balita tidak bisa datang ke posyandu. Kita cari, kalau misalnya penyebabnya adalah karena pandemi, nah kita usahakan tidak membuat posyandunya jadi jemput bola, misalnya petugasnya yang datang langsung ke rumah masing-masing balita sehingga data untuk kunjungan tetap tersedia, tetap masih ada dan capaiannya tetap menjadi bagus. Kemudian yang keempat, memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program. Ya, memberikan masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan, baik itu pengawasan, supervisi, dan monitoring bagi penyelenggara, pengelola, dan pelaksanaan program kesehatan. Nah, ketika tadi kan sudah cerita posyandu, angka kunjungannya kecil. Nah, berarti kan kita harus memberikan motivasi ataupun pembinaan, baik itu petugas kesehatannya maupun kadernya, ataupun bisa ibu dari balita-balita tersebut. Karena kalau balita nggak bisa ya balita itu datang ke posyandu sendiri. Pasti kan ada ibunya. Nah, mungkin kita bisa melakukan pembinaan ke ibu-ibu yang memiliki balita. Metode evaluasi, metodenya ada dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan, fokusnya adalah menentukan tujuan dan sasaran. Ada yang berorientasinya pada manajemen, jadi kasus atau fokusnya adalah untuk pemenuhan atau identifikasi dan pemenuhan kebutuhan informasi bagi para pembuat kebijakan yang manajerial. Ada juga yang orientasinya di klien, jadi pokok masalahnya adalah mencari masalah utama itu di penduduk gitu kan, misalnya dari produk-produk pendidikan, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian pendekatan yang berorientasi pada ahli, bergantung dari penerapan langsung dari para profesionalnya. Jadi menilai kualitasnya dari si pendidikan. Dan yang berikutnya pendekatan yang berorientasi pada lawan atau pesaing. Jadi ada kontra atau penyeimbang dari pendekatan yang berorientasi pada ahli pada umumnya. Jadi bersifatnya pro kontra. Misalnya ada kegiatan-kegiatan apa ya? Pesaing tuh misalnya ada di puskesmas tersebut ada si klinik rawat jalan. Nah, berarti kan sebenarnya banyak mungkin penduduk sekitar yang bukan cuma datang ke puskesmas tapi datangnya ke klinik.
Nah, di situ bagaimana puskesmas bisa berkolaborasi dengan klinik tersebut. Sejauh ini memang belum banyak puskesmas yang berkolaborasi dengan klinik-klinik praktek swasta ya. Harusnya memang tidak ada lagi sebenarnya pro kontra ini karena puskesmas sebenarnya yang memiliki wilayah. Jadi sebenarnya si klinik tersebut harusnya memberikan laporan pasiennya kepada puskesmas tersebut. Jadi sebenarnya udah nggak ada lagi ya. Kemudian pendekatan naturalistik yang berorientasi pada partisipan, yaitu keterlibatan partisipan merupakan penentu utama dari nilai-nilai, kriteria, kebutuhan, sifat data, dan evaluasi. Yang ini biasanya orientasinya berasal dari misalnya pemegang programnya, datanya. Jadi sifatnya juga agak lebih subjektif karena tergantung nih dari si pencatatan pelaporannya, dari si pemegang program tersebut. Analisis situasi mengumpulkan data kinerja puskesmas, baik itu bisa data dasar maupun data UKM esensial. Data dasar misalnya, kalau misalnya nanti kalian bilang angka kunjungan posyandu itu kecil, berarti kita cari tahu dulu nih, puskesmasnya memang punya berapa bayi sih. Ternyata memang puskesmasnya cuma punya 150 bayi, ya 150 balita, yang nggak akan tercapai si 1000 tadi, ya. Kita data dulu berapa sih memangnya, terus orang di puskesmas ada berapa orang, ada sumber dayanya siapa aja yang ngerjain program posyandu tersebut. Kalau orangnya cuma 1 plus dia pemegang program posyandu, dia pemegang program KIA, dia pemegang program penyakit tidak menular, ya otomatis programnya hancur semua, tidak ada yang terlaksana ya. Kemudian sarana prasarananya seperti apa di sana? Posyandunya jelek kah? Atau malah bagus banget? Ya, kalau posyandunya bagus tapi kunjungannya jelek, berarti ada yang aneh kan ya. Apalagi itu jelek, ya pasti dia nggak akan datang ke situ. Kemudian adakah jejaringnya? Jejaring berarti misalnya dengan klinik-klinik lainnya, oh ternyata sudah diperiksa di klinik, oh berarti bagus dong, kita tinggal minta datanya saja. Ya, atau misalnya alatnya nggak lengkap di posyandunya, timbangannya suka rusak-rusak, meterannya juga kadang ada kadang enggak, tensimeternya nggak ada, ya itu bisa dijadikan data dasar. Atau data tadi esensial itu nilainya dari promosi kesehatan lingkungan, pelayanan dan lain sebagainya. UKM pengembangan bisa dilihat dari upaya kesehatan sekolah, kesehatan jiwa, gizi masyarakat, tradisional, olahraga, kesehatan kerja, indera, kesehatan usia lanjut, dan pelayanan kesehatan lainnya. UKP dari kunjungan puskesmas, ya jelas ya kalau kunjungan puskesmas, kemudian pelayanan umum, dari misalnya kalau gigi dan mulut kita lihat gigi dan mulut, kalau misalnya rawat inap misalnya angka kesakitan akibat DBD, berarti sandingin data rawat inapnya dan UGD-nya sama sandingin data kematian akibat DBD misalnya. Data keperawatan kesehatan masyarakat, data lab, termasuk data kefarmasian ya. Kemudian kondisi keluarga di wilayah kerjanya, profil keluarganya. Nah, profil keluarganya ini dilihat juga tingkat pendidikan kepala keluarganya, misalnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakatnya gimana sih di sana gitu kan? Bagus semua atau memang agak middle atau di bawahnya ya. Sehingga dari situ kita bisa masuk nih. Kalau misalnya dikasih promosi kesehatan, berarti dengan teknik yang agak berbeda misalnya dengan orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Seperti itu teman-teman. Analisis data bisa deskriptif, komparatif, maupun hubungan antar program. Kalau deskriptif dapat dilihat dari analisis menurut waktu, kalau dapat dilihat juga analisis demografi maupun tempat. Kemudian analisis komparatif berarti membandingkan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, ya, atau dari 1 tahun, misalnya kalian mau ngambil 1 tahun. Misalnya tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 ya, monggo ya. Kemudian ada analisis hubungan antar program, misalnya dari program penyakit menular gitu ya.
ada kan penyakit menular itu dengan program penyakit tidak menular. Salah satu contohnya adalah TB dengan diabetes mellitus, dan itu ternyata ada hubungan erat antara pasien TB dengan kasus diabetes mellitus. Biasanya orang dengan kasus diabetes mellitus apabila dia terkena TB agak sulit untuk penyembuhannya. Kemudian yang ketiga ada analisis masalah dari sisi pandang masyarakat. Ya, dilakukan dengan survei mawas diri adalah kegiatan untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi masyarakat serta potensi yang dimiliki masyarakat tuh apa saja sih untuk mengatasi masalah tersebut. Instrumennya bisa disusun dari puskesmas itu sendiri, tapi memang sebenarnya ada instrumen mawas diri dari kementerian juga ada ya. Kemudian instrumen dapat disusun puskesmas sesuai dengan masalah yang dihadapi dan masalah yang akan ditanggulangi atau dikerjakan di puskesmas tersebut. Nah, ini nanti contoh identifikasi masalah, ini tabelnya. Jadi kalian tulis masalahnya apa saja, targetnya misalnya untuk promosi kesehatan harus 100%, ternyata capaiannya hanya 80%. Kira-kira masalahnya apa? Ya. Masalahnya itu harus didefinisikan atau harus dapat menjawab dari pertanyaan 5W1H. Masalahnya kenapa, terus apakah orangnya gitu, orangnya gimana di sana, personilnya gimana, atau memang penduduknya sendiri tingkat pendidikannya seperti apa. Terus when, ini kapan terjadinya ya, di mana lokasinya, why, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana sih masalah. Setelah tadi identifikasi, baru kan dirumuskan masalahnya. Tadi kan saya bilang kalau masalah dirunut ya, apa saja sih targetan dan capaian yang terjadi, identifikasi masalah apa sih? Berarti kan identifikasi masalah banyak ya, ada berbagai macam masalah. Namun harus kita cuma punya satu untuk prioritas masalah, satu yang akan kita kerjakan. Nah, cara untuk menghitung atau cara untuk menentukan si satu itu adalah ini dengan metode yang namanya USG. Ya. Jadi urgensinya kita ukur. Kemudian seriusnya ini nih berdampak buruk nggak sih urgensi tuh, waktunya kalau kita kerjakan nih gimana gitu kan. Bisa sempat nggak? Kemudian seriousness-nya, keparahannya gimana? Growth-nya akan berkembang seperti apa kalau misalnya ini masalah, misalnya kayak COVID gitu kan. Kalau tidak dihadapi maka akan terus meningkat, berarti growth-nya akan tinggi sekali. Ya. Nah, dari USG ini dijumlahkan urgensi berapa, seriousness berapa, growth berapa. Ini yang mengukur siapa gitu kan? Yang ngasih angka siapa? Yang ngasih angka ya kalian sebagai dokter gitu kan, yang nantinya akan sebagai dokter. Kira-kira kalau si kasus ini tidak dipecahkan akan urgent nggak ya? Akan menyebabkan dampak serius nggak ya? Akan urgent growth itu akan berkelanjutan nggak ya? Jadi kalian ukur, kalian nilai, kemudian dijumlahkan. Jumlah yang terbesar akan menjadi satu prioritas masalah. Nah, setelah tadi prioritas masalah sudah ketemu, misalnya masalahnya tadi kurangnya angka kunjungan ke posyandu ya. Kemudian kita masukkan ke metode diagram fishbone atau tulang ikan. Nah, di sini masalahnya penurunan angka kunjungan posyandu. Kemudian di sini penyebabnya. Penyebabnya bisa manajemen, material, proses, equipment, dan environment. Ya, kalau people-nya gimana di sana? Di sana misalnya sumber dayanya sedikit, kemudian penduduknya masih pendidikannya rendah, tingkat pendidikannya. Kemudian manajemennya di sana bagaimana? Setiap pemegang program memegang lebih dari satu program misalnya.
Terus di sana lingkungannya gimana? Lingkungannya sanitasinya buruk. Prosesnya gimana di sana? Kemudian materialnya bagaimana? Perlengkapan di sana bagaimana? Si posyandunya lengkap nggak di sana? Ya, ini dikembangkan oleh Dr. Karu Ishikawa. Kita next aja. Ini perumusan masalah bisa tadi sebenarnya dari fishbone, kemudian akar masalah atau pohon masalah, topik tree. Ya, tapi nanti yang kita pakai di evaluasi program. Nah, tadi kan sudah nih masalah kemudian penyebabnya. Misalnya tadi daftar masalahnya dari orang ya gitu. Nah, terus kita hitung, kita cari prioritas penyebab masalahnya dengan I kali T kali R. Ya. I-nya berapa kali T kali R. Kita lihat. I itu apa? I itu ada penjumlahan antara P, prevalence atau besarnya masalah, severity akibat yang akan timbul kalau masalah itu terjadi, kemudian rate of increase artinya kenaikan besarnya masalah, DU itu artinya derajat keinginan masyarakat yang belum terpenuhi, kemudian keuntungan sosial karena selesainya masalah ya. Jadi social benefitnya apa sih kalau misalnya masalah tersebut dapat teratasi gitu kan. Kemudian rasa prihatin masyarakat terhadap masalah tersebut dan suasana politik. Itu untuk I. Sementara untuk T dan R adalah kelayakan teknologi. Ada nggak sih kira-kira teknologi yang membantu ya? Misalnya teknologi ini bukan berarti misalnya pakai komputer semua, enggak ya. Misalnya ada sistem pencatatan pelaporan yang membantu, kemudian ada kebijakan, itu juga termasuk ke bagian teknologi tersebut. Kemudian R, sumber daya yang tersedia. Sumber dayanya tersedianya kayak gimana di sana? Bagus atau tidak? Banyak atau tidak? Jadi sehingga I kali T kali R ini nilainya bisa dikalikan. Apabila nilainya tinggi, itu dapat kita jadikan sebagai prioritas penyebab masalah. Menyusun, kemudian masalah yang ditemukan, kemudian menyusun alternatif pemecahan masalah, menetapkan alternatif pemecahan masalah. Ya, ini contoh buatnya misalnya masalahnya adalah rendahnya deteksi dini anemia pada ibu hamil. Penyebabnya lagi-lagi misalnya karena adanya pandemi COVID, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk menjalankan program lebih efektif dan efisien. Nah, alternatifnya dibuat nih kalau adanya pandemi berarti sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, cara berkunjung ke puskesmas dengan aman dari COVID-19 dengan menetapkan atau menggunakan prokes. Kemudian kerjasama petugas anemia pada ibu hamil dengan promkes terkait dengan penyuluhan. Ya. Kemudian koordinasi dengan lintas sektor, jejaring dan kader untuk meningkatkan presentasi deteksi dini. Artinya kita mau naikin nih angka deteksi dininya. Kemudian kalau kurangnya sumber daya manusia berarti melibatkan ahli gizi dalam kesehatan ibu hamil, melakukan edukasi pada ibu hamil yang didampingi oleh suami atau keluarga untuk kepatuhan minum tablet FE. Kemudian melibatkan poskeskel, puskesmas pembantu untuk pendistribusian tablet FE dan untuk ibu hamil. Jadi bukan cuma puskesmas tempat, tapi kita minta bantuan ke poskeskel dan puskesmas pembantu pustu ya. Nah, dari alternatif tadi, kita kan mau cari ya prioritas mana sih yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar gitu kan. Yang dapat diselesaikan lebih dahulu, kemudian yang dapat kita tahu seberapa pentingnya, kemudian sensitivitasnya seperti apa, ya kita lihat nih, dan efisiensinya seperti apa. Alternatifnya berarti kita cara perhitungannya adalah M kali V kali M kali I kali V dibagi C. Ya, kita hitung, kemudian kita bagi jadi C. Sorry, ini kayaknya ada yang salah. 33. Ini halamannya ya.
Jadi prioritas masalah adalah M kali I kali V dibagi C. Nah, dari angka ini, kita dapat menetapkan prioritas apa sih yang dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Ya. Nah, ternyata dari perhitungan ini prioritas alternatif jalan keluarnya adalah melibatkan Poskeskel, puskesmas pembantu, untuk pendistribusian tablet FE pada ibu. Ini angka tertinggi. Nah, ini dapat dijadikan sebagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua adalah ini melibatkan ahli gizi dalam setiap kelas ibu hamil. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akhiri, kita tutup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih banyak telah mengikuti perkuliahan secara aktif dan nanti ditunggu untuk tugasnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya foto dulu. Yuk.